Halo semuanya, selamat pagi untuk kelas pagi dan selamat siang untuk kelas siang. Nah, hari ini saya akan berikan kembali bagaimana basic penggunaan aplikasi Flash. Ini semata-mata untuk mengingat kembali bagaimana cara menggunakan aplikasi ya. Siapa tahu nanti ada yang lupa, karena ini kan sudah pernah kalian dapatkan juga di kelas 11 ya, di pelajaran animasi. Nah, Flash ini nanti akan menjadi aplikasi utama yang kita gunakan untuk membuat project multimedia interaktif. Jadi di sini kita tidak hanya bicara membuat animasinya saja, tetapi di sini kita akan mengerjakan yang lebih kompleks lagi. Nah, terkait dengan versi aplikasi, kita di sini masih menggunakan yang versi CS. Versi CS itu versi Creative Suite. Nah, kenapa harus yang CS? Karena di versi CS ini masih ada pilihan dokumen Action Script 2.0. Sedangkan yang di Flash yang terbaru, yang CC, itu sudah tidak ada lagi yang dokumen versi Action Script 2. Yang ada hanya Action Script 3 saja. Nah, itu alasannya kita tetap masih menggunakan yang versi CS. Nanti maksimal yang CS6 ya. Silakan yang belum install, diinstal dulu. Yang sudah, silakan langsung buka Flash-nya. Nah, sekarang sambil mengingat kembali aplikasi Flash yang dulu sempat kalian dapatkan juga di kelas 11 ya, di pelajaran animasi. Nah, jadi kita akan kembali menggunakan aplikasi ini sebagai aplikasi utama dalam pembuatan project multimedia interaktif. Nah, jadi kenapa harus menggunakan Flash ya? Saya sudah pernah jelaskan sebelumnya. Dengan Flash ini kita bisa memasukkan semua file-file multimedia ya, unsur-unsur multimedia mulai dari file gambar, audio, video, kemudian termasuk animasi juga kita bisa buat di sini. Teks apalagi kita bisa ketik langsung. Nah, jadi semuanya bisa include. Nah, di sini saya masih menggunakan yang versi CS 5.5. Jadi nanti maksimal pakai yang versi CS 6 ya. Kenapa harus yang CS, kenapa tidak yang CC yang terbaru seperti sekarang ini? Nah, kita di sini pada saat membuat dokumen baru, nanti ada pilihan versi dokumen Action Script. Nah, kalau Flash itu dia bekerja berdasarkan versi Action Script. Yang kita pakai di sini nanti adalah Action Script 2.0. Nah, apa itu Action Script? Kenapa pilih yang 2? Kenapa tidak pilih yang 3? Nah, ini nanti akan saya jelaskan di tahapan pembuatan user interaktif. Nah, sekarang saya akan jelaskan sedikit basic penggunaan Flash, biar lebih menguasai kembali ruang lingkup kerja Flash, kemudian tools yang nanti banyak kita pakai, dan panel-panel yang nantinya akan kita pakai juga. Nah, sekarang kita buat dokumen baru, kita pilih Action Script 2.0. Nah, ini adalah stage ya, nanti tempat meletakkan seluruh objek-objek yang akan kita susun menjadi sebuah desain interface atau template ya. Nah, kemudian bagian atas ini adalah timeline. Nanti kalau misalnya membuat animasi atau membuat objek itu bergerak, kita susun di timeline. Nah, sebelum lanjut, biar tampilannya sama, secara tampilan workspace-nya juga sama tata letaknya. Di sini pengaturan workspace ada banyak. Ada yang animator, kemudian ada yang designer. Nah, kita pilih yang klasik ya. Jadi biar seragam semua. Nanti kalau pilih yang klasik, tampilannya seperti ini. Timeline ada di atas, kemudian stage di sini. Toolsnya ada di sebelah kiri, bagian kanan adalah panel. Nah, bagian ini sudah, kita ke sebelah kanan dulu. Panel yang akan kita pakai di sini adalah pertama properties. Kemudian di sini ada active color. Ya. Kemudian yang kita pakai juga ada align. Ini pastikan centang align to stick-nya. Kemudian ada library. Nah, library ini menampung
apapun yang kita masukkan ke stick ya. Objek-objek yang kita gunakan nanti akan ada di library. Kemudian kita ke sebelah kiri. Di sini adalah tools yang tersedia untuk menggambar. Pertama di sini kita gunakan nanti itu ada selection tools, kemudian ada free transform. Nah, kemudian di sini ada text tool, ada juga di sini rectangle, oval, sama seperti di Photoshop ya. Ada juga brush yang nantinya kita pakai. Nah, kemudian di sini paint bucket tool untuk mewarnai, eraser juga kita pakai. Nah, itu bagian-bagian yang nanti sering kita gunakan ya di aplikasi Flash ini. Jadi kita di sini tidak membuat animasi ya, beda sama waktu di pelajaran animasi. Kita di sini lebih ke menyusun layout atau desain interface atau desain template untuk project multimedia. Nah, sebelum lanjut, nanti yang perlu diatur pertama adalah tampilan ukuran sticknya. Pastikan disamakan dengan ukuran resolusi yang sudah ditentukan, yaitu 1024 x 768. Nah, aturnya di mana? Di sini sebelum ada objek, ketika kita tidak menyeleksi objek, di sini ada properties dokumen. Nah, jadi yang berisi keterangan adalah frame rate 24, kemudian size. Nah, size ini kita atur 1024 dikali 768. Nah, sticknya biarkan warna putih ya. Nah, ini tampilannya ya. Nanti pengaturan zoom dokumennya ada di sini. Nah, berapa tampilannya nanti. Ya, silahkan diatur nanti ya. Nah, sebelum masuk ke data-data yang akan kita kerjakan ya, ada data gambar, icon, dan lain sebagainya. Nah, saya mau mengingatkan kembali, kalau misalnya mau menggambar langsung di Flash ya, misalnya di sini saya buat gambar kotak dulu. Oke. Ya. Ini kalau kita misalnya membuat objek, ingat ada namanya fill dan stroke. Jadi kalau kita seleksi bagian tengahnya saja lalu kita geser ya, ini tandanya objek terseleksi ada titik-titik putih ya. Nah, kalau diperhatikan, kalau tidak terseleksi ya seperti itu. Nah, ini kalau kita geser seperti itu nanti ada yang tertinggal, yaitu garis pinggirnya ya. Nah, ini masih terseleksi. Kalau kita buang seleksi, klik di luar. Sekarang kita seleksi lagi, kita pindahkan lagi. Otomatis ini terpotong dia. Nah, itu ciri khas membuat objek di Flash. Beda dengan di aplikasi Corel misalnya. Meskipun objeknya numpuk, kita buang seleksi, kita seleksi lagi, pindahkan, tidak masalah. Nah, ini karena semua masih dalam satu layer, satu keyframe namanya. Ya, jadi sudah tahu kan yang namanya keyframe? Kalau sudah berisi objek nanti warna hitam jadinya. Kalau misalnya ini kita hapus, nah kosong, jadi blank keyframe. Nah, nanti sambil jalan saya jelaskan lagi yang di timeline. Nah, jadi ingat kalau setiap menggambar apakah ada struknya apa tidak. Kalau tidak, kita bebas memindahkan atau menyeleksi objek. Tapi bila mana ada struknya, ini kita harus blok semuanya atau 2 kali klik. Nah, sehingga struknya juga terseleksi. Dan ini masih tipe objeknya adalah shape. Ya, tipe objeknya shape. Kalau di Flash itu ada 3 jenis simbol ya. Kalau masih ingat, pertama ada simbol grafik, kemudian ada button dan movie clip.
Nah, kalau ingin dianimasikan seperti biasa, ya kita jadikan ini simbol grafik dulu ya. Bisa melalui menu Modify, Convert to Symbol, atau langsung menggunakan shortcut F8. Ya, saya lebih suka pakai shortcut F8. Kemudian type-nya di sini kita pilih grafik. Kasih nama di sini. Ya, simbol 1 misalnya. Registrasi kita pilih tengah-tengah, klik OK. Nah, dari sini nanti barulah kita cek di library akan ada objek baru dengan nama simbol 1. Nah, ini kalau sudah jadi seperti ini tidak bisa sembarangan dihapus ya. Nah, kalau tadi ketika masih berupa shape, nah ini kalau diseleksi ada titik-titik warna putih ya itu. Ini kalau kita hapus, ya terhapuslah. Itu kalau shape. Nah, ketika sudah jadi simbol, dia simbol grafik, dia tidak bisa dihapus dengan mudah. Ada caranya sih itu sebenarnya bisa dihapus. Nah, itu untuk objek yang ada di Flash. Nah, nanti untuk simbol sambil jalan kita akan gunakan itu pada saat nanti membuat yang namanya tombol navigasi atau button. Nah, ini hanya sekedar untuk mengingat-ingat kembali bagaimana menggunakan Flash. Kita tidak membuat atau membahas animasi dulu ya. Nah, ini saya hapus. Yang di stick hilang, tetapi yang di library akan tetap. Jadi kita bisa ambil lagi. Ya. Kecuali yang di library kita hapus. Nah, di sini kita hapus. Yang di stick juga hilang. Nah, karena stoknya ya, library itu stoknya itu. Oke, sampai di sini saya harap kalian bisa menggunakan Flash ya. Jadi nanti pembahasan berikutnya saya akan lanjutkan yang kemarin. Yang kemarin saya tunjukkan tutorialnya itu baru membuat desain backgroundnya saja. Nanti lanjutannya saya akan buat di sini, ditambah dengan memasukkan gambar-gambar icon sebagai tombol navigasi. Nah, itu tadi basic penggunaan aplikasi Flash ya. Jadi ini hanya untuk mengingat kembali bagaimana menggunakan Flash. Saya rasa kalian semua sudah bisa. Nah, bila ada yang sudah lengkap bahan-bahan projectnya, misalnya sudah buat desainnya di Photoshop atau di CorelDRAW, nanti itu diekspor satu persatu. Mulai dari gambar background, gambar-gambar icon, dan komponen-komponen pendukung lainnya itu nanti dibawa ke aplikasi Flash. Nanti di sana disusun ulang sehingga jadilah desain layout atau template desain. Nah, contoh yang saya tunjukkan kemarin yang baru hanya proses pembuatan desain backgroundnya saja, nanti akan saya lanjutkan juga di aplikasi Flash. Nanti di sana baru saya akan menyelesaikan tampilan desain layoutnya atau template desainnya. Nah, sampai di sini dulu untuk pembahasan materi hari ini. Silahkan dilanjutkan sampai desain interface-nya atau template desainnya jadi.